Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegardi Septiadi dari kelas 1 IA21 dengan MPM 514214666. Pada UTS Kimia hari ini saya ingin menjelaskan tentang koloid. Nah, di materi ini saya akan menjelaskan ada beberapa poin ya. Yang pertama ada definisi koloid, yang kedua ada fase terdispersi dan medium pendispersi, yang ketiga ada sifat-sifat koloid, yang keempat ada ciri-ciri koloid, larutan dan suspensi, dan yang kelima ada jenis-jenis koloid. Yang pertama ada definisi koloid. Nah, apa itu koloid? Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, koloid adalah campuran larutan dan suspensi. Artinya, koloid bukan larutan dan bukan pula suspensi. Yang kedua ada fase terdispersi dan medium pendispersi. Nah, apa itu fase terdispersi? Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Nah, sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. 3. Sifat-sifat koloid. Nah, koloid ini dia mempunyai 8 sifat. Apa saja? Yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Maka karena itu berkas cahaya dapat dihamburkan. Nah, sifat yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Nah, pergerakan acak tersebutlah disebabkan adanya dari tumbukan. Nah, yang ketiga ini ada dialisis. Dialisis ini merupakan pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contoh pengaplikasiannya adalah proses cuci darah alias hemodialisis. Nah, sifat koloid yang keempat ada absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau lebih tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. Dengan begitu, ion dapat menempel di permukaannya, baik ion positif maupun negatif. Lebih jauh lagi, koloid pun dapat bermuatan sesuai muatan ion yang telah diserap. Dan yang kelima ini ada koagulasi koloid. Koagulasi koloid adalah penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Nah, pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan menggumpal karena ion saling tolak menolak. Nah, sedangkan koloid yang muatannya telah dinetralkan tidak lagi tolak menolak, sehingga koloid bisa berkelompok atau menyatu. Nah, sifat koloid yang keenam ada elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Nah, kutub negatifnya itu disebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. Sifat yang ketujuh ada koloid liofil dan liophobe. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol yang terbagi di dua jenis, liofil dan liophobe. Nah, sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya, sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Nah, sedangkan sol liophobe itu merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. Sifat koloid yang terakhir ada koloid pelindung. Sol liofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari sol liophobe. Dengan begitu, partikel sol liofil akan menjadi pelindung sol liophobe dari koagulasi. Nah, yang keempat ada ciri-ciri koloid, larutan, dan suspensi. Nah, ciri-ciri koloid yang pertama ini adalah ciri-ciri koloid ya. Dia itu ciri-cirinya itu bisa disaring. Yang pertama,
Yang kedua itu dia memiliki dua fase. Yang ketiga sifat antar zatnya itu stabil. Yang keempat itu dia heterogen. Dan yang kelima diameter partikel berukuran kurang dari 10-7 cm sampai dengan 10-5 cm. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri larutan. Yang pertama ini ciri-ciri larutannya itu dia tidak bisa disaring, memiliki satu fase, terus sifat antar zatnya stabil, terus yang keempat ini dia homogen, yang kelima diameter partikel berukuran kurang dari 10-7 cm. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri suspensi. Yang pertama itu ciri-ciri suspensi itu dia bisa disaring, terus dia memiliki dua fase. Yang ketiga, sifat antar zatnya itu tidak stabil sehingga pasti akan memisah. Nah, yang keempat ada heterogen. Yang kelima, diameter partikel berukuran kurang dari 10-5 cm. Contohnya seperti di pojok kanan atas, air kopi. Yang kelima ada jenis-jenis koloid. Nah, jenis-jenis koloid. Yang pertama ini medium pendispersinya padat. Nah, fase terdispersinya terbagi antara tiga, padat, cair, gas. Yang pertama padat, dia itu ada sol padat, contohnya itu kaca berwarna, kuningan, perunggu. Nah, yang cair ini emulsi padat, contohnya ada keju, mentega, jelly. Terus yang terakhir ada gas, dia itu buih padat, contohnya itu seperti spons, roti, dan batu apung. Nah, kalau medium pendispersinya cair, fase terdispersinya tuh ada sol di padat, contohnya itu seperti tinta, cat, tanah liat. Terus selanjutnya ada cair berupa emulsi, contohnya itu ada susu, santan, krim wajah. Dan yang terakhir ada gas, dia berbentuk buih, contohnya krim kocok, busa sabun, dan foam. Nah, kalau medium pendispersinya berbentuk gas, maka fase terdispersinya ada dua, padat sama cair. Kalau padat ini dia seperti aerosol padat, contohnya itu seperti asap, debu, droplet virus di udara. Kalau cair, dia berbentuk aerosol seperti awan, kabut, dan embun. Nah, ikut penjelasan jenis-jenis koloid. Nah, sol padat. Sol padat itu dia koloid dengan fase zat terdispersi dan zat pendispersinya adalah sama-sama padat. Terus yang kedua, sol. Sol itu dia jenis koloid di mana fase terdispersinya itu berupa zat padat, sedangkan medium pendispersinya berupa zat cair ataupun zat padat. Yang ketiga ada aerosol padat. Aerosol padat adalah sistem koloid dengan fase zat terdispersinya padat dengan medium pendispersinya yaitu gas. Nah, yang keempat ini ada aerosol. Aerosol adalah sistem koloid di mana fase terdispersinya zat padat dalam medium pendispersi gas. Yang kelima ada emulsi padat. Emulsi padat merupakan jenis-jenis koloid yang terbentuk dari fase terdispersi berupa cairan dan fase pendispersinya berupa padatan. Nah, penjelasan yang keenam dari jenis-jenis koloid ada emulsi. Emulsi adalah suatu dispersi di mana fase terdispersi terdiri dari bulatan-bulatan kecil zat cair yang terdistribusi ke seluruh pembawa yang tidak bercampur. Nah, penjelasan yang ketujuh ada buih padat. Busa padat adalah jenis koloid yang fase zat terdispersinya adalah gas, sedangkan fase zat pendispersinya adalah padat. Yang terakhir dari penjelasan jenis-jenis koloid ada buih. Buih adalah suatu jenis koloid dengan fase terdispersi berupa gas dan medium pendispersinya berupa zat cair atau zat padat. Berdasarkan medium pendispersinya tersebut, buih dibedakan menjadi buih cair dan buih padat. Sekian penjelasan pada materi koloid hari ini. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.